Jadi teman-teman, kurang lebih ada 4 rukun panahan yang dikehendaki, yang harus kita sempurnakan dalam tujuan dasar aktivitas memanah kita. Rukun yang pertama itu adalah Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini saya mau cerita-cerita ya, pengen bahas satu perkara yang sebenarnya adalah perkara dasar yang harusnya diceritakan di awal-awal mulai memanah, yaitunya rukun memanah. Oke, ini sebenarnya perkara dasar. Hanya saja saya karena memang rukun memanah ini sudah sering dibahas sebenarnya, baik di website-website ataupun di konten-konten YouTube teman-teman yang lain, itu sudah juga seringlah saya temui gitu loh. Rukun memanah ini teman-teman merujuk kepada kitab Furusiah Muhammadiyah ya. Jadi di dalam kitab itu diterangkanlah kurang lebih ada 4 rukun daripada panahan itu sendiri, dan ini juga merupakan alasan saya secara pribadi. Nah, 4 rukun ini alasan saya secara pribadi kalau disuruh memilih, tertarik main di busur jenis apa, horsebow, recurve, compound, longbow atau sebagainya. Saya memilih horsebow karena di busur jenis ini 4 rukun ini tadi bisa kita penuhi, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di busur jenis ini 4 rukun tadi bisa kita penuhi. Oke, itu yang pertama. Berikutnya adalah ini bukan tentang perkara sunnah atau tidak ya. Jadi kalau bukan busur ini, bukan sunnah dan sebagainya, kita nggak bahas sampai sejauh itu. Tapi setidaknya kita tentu harus merujuk kepada kitab-kitab panahan terdahulu, agar bagaimana panahan ini menjadi aktivitas yang betul-betul masuk ke dalam ruhaniah kita, seperti itu. Masuk ke dalam perkara yang betul-betul ada ilmu di dalamnya, ada guru-guru, ada ulama-ulama yang mengamalkannya terdahulu, dan kita ambil ilmu daripada ulama-ulama tersebut agar panahan kita itu menjadi lebih baik. Jadi tujuan dasar daripada niat kita memanah itu tercapai, seperti itu. Jadi dalam kitab itu kurang lebih ada 4 rukun, yang mana saya tidak mendapatkan ini dari membaca kitab secara langsung ya, bukan, karena saya tidak punya kitabnya. Saya tidak bisa membaca kitabnya juga karena kitab aslinya tentu dalam bahasa Arab. Saya mendapatkan ini dalam satu daurah juga. Saya juga pernah dengar di YouTube juga dalam satu daurah itu juga, karena yang terpenting sebenarnya adalah belajar langsungnya ini ya. Saya pernah dapat jadi seperti itu. Jadi teman-teman, kurang lebih ada 4 rukun panahan yang dikehendaki, yang harus kita sempurnakan dalam tujuan dasar aktivitas memanah kita. Rukun yang pertama itu adalah kekuatan, power. Boom. Jadi dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan, dalam memanah itu terdapat kekuatan, kata Nabi. Di dalam memanah itu terdapat kekuatan, di dalam memanah itu terdapat kekuatan. Jadi rukun pertama itu harus kuat. So, hasil daripada tembakan kita itu harus memiliki power gitu loh. Jadi bukan sekedar kena target, grouping, oh enggak, tapi memang betul-betul boom, memiliki power tertentu. Karena apa? Karena kita tidak bisa melepaskan panahan ini dalam konteks pertama seni bela diri, yang kedua untuk berburu juga. Jadi dahulu kala panahan merupakan seni bela diri kan, masuk ke dalam ranah bela diri gitu loh. Jadi rukun-rukunnya merupakan rukun-rukun ilmu bela diri. Jadi itu yang kita mesti ambil. Yang pertama adalah kekuatan. Faktor untuk mendapatkan kekuatan ini di antara lain ada teknik yang benar. Jadi teman-teman usahakan kita full draw. Jadi jangan narik cuman sampai segini udah dilepas, tapi betul-betul sehingga mendapatkan kekuatan. Yang kedua, anak panah yang cocok dengan busur sehingga larinya betul-betul memiliki power. Berikutnya adalah berat tarikan busur. Berat tarikan busur. Jadi kita disarankan untuk meningkatkan senantiasa berat tarikan busur yang kita kuasai. Kalau hari ini kita main di 30 lbs, maka bagaimana kita berusaha berlatih agar bisa kuat di 35 lbs. Bagaimana kalau setelah 35, usahakan kita kuat di 40 lbs. Bagaimana setelah 40 lbs, kita kuat di 45, 50, dan terus meningkat. Kita usahakan otot kita mampu menarik busur seberat-beratnya agar menghasilkan power daripada tembakan, memenuhi rukun yang pertama tadi, kekuatan, seperti itu. Baik teman-teman, rukun yang kedua adalah kecepatan. Jadi tidak hanya kuat tapi mesti cepat. Nah, jadi ini adalah salah satu rukun juga yang tidak kita temui di busur-busur jenis lain gitu loh. Jadi busur jenis lain kita bisa cari kekuatan, di kompon kita bisa cari kekuatan, di recurve, tapi kecepatan tidak. Kita tidak bisa belajar kecepatan di busur jenis recurve.
Mana bisa seperti itu gitu loh. Jadi busur jenis asiatik itu memenuhi rukun yang kedua juga, yaitunya kecepatan. Nah, jadi bagaimana senantiasa kita berlatih terus. Semakin cepat, semakin bagus, semakin cepat, semakin bagus. Jadi kuat, cepat. Jadi rukun yang pertama tadi adalah kekuatan, rukun yang kedua adalah kecepatan. Dan rukun yang ketiga, teman-teman, yang tidak kalah pentingnya adalah ketepatan. Jadi kuat saja, cepat saja, tidak akan berfungsi apa-apa jika tidak tepat gitu loh. Jadi kuat, cepat, tepat. Jadi untuk perkara ketepatan ini tentunya kita harus senantiasa berlatih ya kan. Baik dari sisi penguasaan alat, mempelajari alat-alat, bagaimana untuk mendapatkan akurasi yang benar, bagaimana mencari busur yang berat tarikannya memang mengantarkan ero yang jauh, kuat, kemudian tarikan disempurnakan, cepat. Ada orang cepat, tapi dia baru segini udah dilepas, tidak mendapatkan kekuatan. Jadi kita cepat, tapi tetap full draw. Oke, yang pertama kekuatan tadi, yang kedua kecepatan, yang ketiga adalah ketepatan. Ketepatan ini bisa kita latih dengan istiqomah berlatih. Kemudian juga berdoa, jangan lupa. Imam Syafi'i itu rahimahullah ta'ala, dalam salah satu doa beliau di waktu-waktu mustajab, diantaranya ketika meminum air zam-zam, Imam Syafi'i meminta 3 perkara. Yang pertama, ya Allah tepatkan sasaran anak panahku. Yang kedua, Allah aku meminta ilmu. Yang ketiga, aku meminta surga. Dalam salah satu doa beliau di waktu-waktu mustajab ketika meminum air zam-zam, beliau meminta tepatkan sasaran anak panahku. Nah, jadi bukan hanya berlatih, bukan hanya peralatan yang bagus, tapi meminta kepada Allah itu lebih utama tentunya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini dikenal sebagai pemanah 10 dari 10. 10 tembakannya 10-10-nya kena sasaran. Masya Allah, luar biasa sekali kan. Nah, jadi itu di antara rukun-rukun memanah. Yang pertama kita ulangi lagi kekuatan, yang kedua kecepatan, yang ketiga adalah ketepatan. Walaupun kalau tidak tepat, latihan terus istiqomah tidak apa-apa. Dalam satu hadis juga dikatakan, barang siapa menembakkan satu anak panah dengan niat menghidupkan sunnah fisabilillah, maka itu pahalanya baik kena atau tidak kena ya, seperti membebaskan seorang budak. Jadi Masya Allah, ini pahala permainan yang betul-betul berkah lah insya Allah. Oke, itu yang pertama kekuatan, kecepatan, ketepatan. Yang ketiga teman-teman adalah kewaspadaan. Oke, jadi dalam memanah itu, kalau dalam busur modern kan kita harus lihat baik-baik, masukkan baik-baik. Itu membuat kita tidak waspada. Jadi dalam aktivitas memanah, kita belajar namanya blind knocking atau memasukkan knock ke dalam string. Itu sudah tidak melihat lagi, kita hanya fokus kepada target saja. Atau ketika kita aktivitas berburu misalnya, kita hanya fokus kepada hewan buruan saja. Jadi senantiasa waspada. Jadi jangan sampai nanti kita memasukkan knock ke dalam string, hewan buruan sudah lari gitu loh. Jadi dalam panah itu yang keempat adalah kewaspadaan. Jadi kita betul-betul siap. Ini terus juga bekerja. Oke, itu yang keempat teman-teman. Atau ada juga yang menerjemahkan yang keempat ini dengan keselamatan. Jadi ada yang menyebut dengan kewaspadaan, ada yang menyebut juga dengan istilah keselamatan, yang maknanya tetap berwaspada, kan waspada adalah tiang daripada keselamatan. Jadi seorang pemanah yang baik, dia tidak sibuk memperhatikan ini. Kalau di dalam peperangan, kalau kita sibuk memasukkan knock saja ke sini, kita sudah ditembak lawan atau dibacok lawan seperti itu. Jadi kita tetap fokus kepada situasi dan keadaan, dalam keadaan waspada. Nah, langsung knocking, tetap dalam keadaan waspada. Oke, jadi itu adalah di antara 4 rukun yang harus dipenuhi dalam panahan berdasarkan kitab Furusiah Muhammadiyah, yang merupakan salah satu alasan juga kenapa saya lebih memilih busur asiatik, busur jenis horsebow seperti ini. Jadi keempat daripada rukun tadi hanya bisa dipenuhi di busur jenis ini teman-teman. Di busur recurve itu bisa dicari ketepatan, bisa dicari kekuatan, tapi tidak dengan kecepatan dan kewaspadaan. Busur kompon juga seperti itu, bisa dicari kekuatan, bisa dicari ketepatan, tapi tidak dengan kecepatan dan kewaspadaan. Di busur-busur modern tidak bisa memenuhi keempat rukun tadi. Sementara busur jenis ini kita bisa menyempurnakan rukun tadi, baik dari sisi kekuatan, kecepatan, ketepatan, dan kewaspadaan atau keselamatan tadi. Jadi itu rukun-rukun dalam aktivitas memanah yang dirangkum dalam kitab Furusiah Muhammadiyah, yang sebenarnya teman-teman sudah tahu mungkin ya semuanya ya. Tapi tidak apa-apalah, mungkin belum ada beberapa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum tahu, yang belum mempelajari.
Mungkin asbab video saya ini jadi tahu bahwasanya ada 4 rukun yang kita tidak bicara wajib ya, kita tidak bicara sunnah juga, tapi ini adalah arahan dari ulama yang setidaknya tentu diambil daripada keilmuan beliau seperti itu. Nah, jadi seperti itu kita ulangi lagi. Yang pertama adalah kekuatan, ketepatan, kecepatan, dan kewaspadaan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.